kami santri Ma'had At-Taqi mempersembahkan tasmi hadis arba'in Imam Nawawi untuk memperingati hari Maulid Nabi yang ke-1448 Hijriah. Selamat menyaksikan. Hadis ke-1. Pahala amal tergantung niatnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati fa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusifuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima sebagai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia nikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kok gak masuk sekarang? Hadis kedua, iman, Islam dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alayya atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma rabbana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata
فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة الحسنة تمحها وقال فرات العلة رعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berpakaian putih dan rambutnya hitam kelam. Tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh dan tidak di antara kami yang mengenalnya. Lalu duduklah ia di hadapan Nabi. Kedua lututnya disandarkan di kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Orang itu berkata, engkau benar, kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Orang itu berkata lagi, engkau benar. Orang itu pun berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia pasti melihatmu. Orang itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, hari kiamat. Yang bertanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Orang itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika budak perempuan telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tanpa memakai baju, miskin, dan pekerjaannya menggembala kambing, telah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Lalu kemudian orang itu pergi. Aku pun terdiam. Beberapa saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, wahai Umar, apakah kamu kenal
orang yang bertanya tadi, aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi berkata, dia adalah malaikat Jibril yang ia datang untuk mengajarkan padamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga, rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdillahi bani Umar bani Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala hamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadana rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keempat, tahapan penciptaan manusia dan garis takdirnya. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilayhi malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun.
Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah sperma, kemudian menjadi alaqah segumpal darah. Selama waktu itu juga kemudian menjadi mudghah segumpal daging. Selama waktu itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk mencatat, untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizki, ajal, amal, perbuatan, dan sengsara atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-6, halal dan haram. An Abi Abdillahin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubhati istabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yarhawnal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna fil jasadi likulli malikin himan ala wa inna fil jasadi mawahil mahalimu
jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya terdapat hal yang samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang samar, maka ia telah jatuh dalam wilayah yang haram, seperti pengembala kambing yang berada di sekitar daerah terlarang. Dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai daerah larangan. Ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Bila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7. Agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Aushid dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslim dan manusia
manusia pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Lucu banget. Hadis ke-8. Hak asasi seorang muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu anna qadilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku, kecuali ada alasan yang benar dalam Islam, sedangkan Allah yang akan menghisab mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9. Jauhi larangan dan laksanakan perintah. An Abi Hurairah Abdirrahmani Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma naitukum an fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Rawahul Bukhari wa khilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakhar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang saya larang kepada kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-10. Tidak diterima kecuali yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa anna Allaha amara wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'lamu sholihan. Al-Mu'minun 51. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Tsumma dzakara rajulan yutilu safara as'afa aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbu amatta'ahumul haram
wa masrabuhul haram wa malbasuhul haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Artinya dari Rawahul Muslim, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai para rasul, makanlah apa yang baik dan lakukanlah pekerjaan yang baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dan lakukanlah pekerjaan dari yang kami rezakikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Dia menadahkan kedua tangannya seraya berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perut kenyang dengan barang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-11, tinggalkan yang meragukan. An Abi Muhammadil Hasani bin Ali bin Abi Thalib, sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, abitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dak ma yaribuka illa ma la yaribuka. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Artinya dari Abu Ahmad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan dan lakukanlah apa yang tidak melakukanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi dan Nasa'i. Tirmizi berkata, ini hadis hasan sahih. Hadis ke-12, kesempurnaan Islam seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairihi. Pada artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan Tirmidzi dan lainnya. Hadis ke-13, kewajiban mencintai sesama muslim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-14, larangan membunuh seorang muslim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyibul zani wan nafsu bin nafsi wat tariqul lidinihi mufariqul lil jama'ati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tidak dihalalkan darah membunuh seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu dari tiga sebab. Seorang yang telah mereka berbuat zina membunuh orang lain, keluar dari agamanya serta memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa? Hadis ke-17, berbuat baik dalam segala hal. An Abi Ya'la Sadda bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitalata fa idza zabatum fa ahsinul dzibahata wal yuhidda ahadukum safratahu wa yuri dabihatahu. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-18, bertakwalah dimanapun engkau berada. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan wa fi ba'din nasi hasan sahih. Artinya dari Abu Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman dan Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata ini hadis hasan, dan dalam kitab lainnya disebutkan bahwa ini hadis hasan sahih.
tujahaka. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa ini jatama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sufu. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairat Tirmizi ifadillaha tajidhu amamaka ta'arrafaka wa ma asabaka lam yakun liyuhti'aka. Wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Artinya, dari Abu Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatinya bersamamu. Jika engkau minta sesuatu, mintalah kepadanya. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepadanya. Ketahuilah, jika seluruh umat ini bersatu untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakaimu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dia mengatakan hadis hasan sahihnya. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Ia akan mengenalmu di saat sulit. Ketahuilah bahwa tidak ada yang luput darimu, belum tentu mencelakaimu, dan musibah yang menimpamu belum tentu karena kesalahanmu. Ketahuilah bahwa bersama kemenangan ada kesabaran, bersama kesusahan ada jalan keluar, bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis ke-20. Berbuatlah sesukamu. An Abi Mas'udin Uqbata bani Amrin wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adarakan nasu min kalamin nubuwatin awla idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-21. Istiqomah dan iman. An Abi Amrin Abi Amrotan Sufyan. Wakila Abi Amrotan Sufyan bani Abdillah Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah
qul li fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairaka qala anhu qala qul amantu billahi ahadan ghairaka qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Amr ada yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan, katakanlah kepada aku suatu perkataan tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Hadis ke-20, hadis riwayat Muslim. Hadis ke-22, jalan menuju surga. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubati wa sumtur ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam ajid ala dhalika syai'a adkhulul jannata qala na'am. Rawahu Muslim. Wa makna haramtul harama ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan filahu. Artinya, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wah, bagaimana pendapatmu jika saya telah melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya telah menambah amalan selain itu, apakah saya akan masuk surga? Nabi menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, makna dari mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, sedangkan makna dari menghalalkan yang halal adalah melaksanakannya dengan penuh keyakinan akan kehalalannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-23, kebersihan sebagian dari iman. An Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-talaq at-tahuru natul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma baina samawati wal ard wassalatun nur wassadaqatu burhan wassadaqu diya'u wal qur'anu hujjatun laka au alaika wa kullu nafsi yaghdu fabayu nafsahu wa mubikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Alhamdulillah membarakan firman Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti nyata, sabar itu berita, Al-Quran itu hujah yang membela atau yang menghujat. Setiap manusia yang menjual dirinya, bekerja sampai ada yang menjual dirinya hingga ia jadi merdeka atau celaka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-24, larangan berbuat baik. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya ibadi kullukum jami'un illa man ata'amtuhu fastata'imuni uta'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirul dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tabalughu dharri fatadurruni wa lan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu ila udakhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillaha waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Sesungguhnya Dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kamu semua adalah sesat kecuali yang kuberi petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua adalah lapar kecuali yang kuberi makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua adalah telanjang kecuali yang kuberi pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Niscaya aku akan mengampunimu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa menimpakan mudarat kepadaku sehingga berbahaya bagiku dan membahayakanku, dan tidak akan bisa pula menimpakan manfaat kepadaku sehingga bisa bermanfaat bagiku. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin,
bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan pernah menambah sedikit pun terhadap kekuasaanku. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, sejahat orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun terhadap kekuasaanku. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berkumpul di suatu bukit dan memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permohonan mereka, maka hal itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun terhadap kekayaan yang aku miliki, melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke dalam laut dan diangkat lagi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mencatat amal perbuatan kalian, dan aku akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan maka barang siapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-26. Sedekah bagi setiap ruas tulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulaman minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah, wal kalimatut thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tumitul 'ada anit tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dengan membantunya menaiki kendaraan atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kakimu untuk mengerjakan sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan rintangan di tengah jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-27. Kebajikan dan dosa. Anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsi wa karihta ayyat tali alaihi nasu. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, jika tas'alu anil bir, qala qultu na'am, fa qala al bir istafti qalbaka, al birru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi al qalbu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadis Hasan. Rawahu Imam Ahmad bin Hanbal. Rawaina fi sanati al imamaini Ahmad bin Hanbal
wa Darimi bi isnadil hasan. Artinya, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang menggelisahkan jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, kebajikan adalah sesuatu. Bertanyalah kepada hatimu sendiri. Kebajikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan menimbulkan keraguan dalam hati. Meskipun orang-orang memberikan upaya membenarkan hadis hasan diriwayatkan oleh Hasan Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan sanad hasan. Nasihat pilihan an Abi Najih al-Irbad bani Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulidatan watilat minhal qulubu wa tarafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah fa'annaha maulidatu muwaddi'in fa'ausina qalat usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ati wa in ta'am alaikum abadun wa innahu may ya'is minkum fasayarah dilafan katsiran wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina adu 'alaiha bin nawajisi wa iyyakum wa muhtasatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan nasihat perpisahan yang dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Karena itu berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan perintah dan taat kepadanya. Walaupun yang memerintahkan kalian seorang budak, karena orang yang masih hidup di antara kalian akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Pijitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu dan hindarilah hal baru dalam urusan agama, karena semua bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ke-29. Amalan yang dapat mengantarkan ke surga. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata
ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال hadis hasan sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, engkau bertanya sesuatu yang besar, namun itu menjadi mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau harus menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat menghapus api, dan salat di tengah malam. Kemudian beliau membacakan surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hingga ya'malun. Artinya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan harap-harap cemas. Kemudian beliau bersabda lagi, maukah kamu ku beritahu pokok dari segala urusan, tiangnya dan puncak tertingginya? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, maukah kalian ku beritahu kunci dari semua itu? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau lalu menunjukkan lidahnya seraya bersabda, jaga ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Beliau bersabda, celakalah kamu. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah
ibadah bersyukur lebih dahulu akibat lidah mereka. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ke-30. Allah telah menetapkan kewajiban. An Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayuha wa hadadudan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahiquha wa saqatan ala asya'a rahmatan lakum ghairan nisyani fala tabasu anha. Hadisun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairihi. Artinya, dari Abu Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah menyia-nyiakannya. Dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian jatuh ke dalamnya. Dia telah mendiamkan beberapa hal, maka karena kasih sayangnya kepada kalian dan bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya. Hadis hasan diriwayatkan dari Daruqutni dan lainnya. Hadis ke-31. Hakikat zuhud. An Abil Abbas Sahli bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu faqala izhad fi dunya yuhibbukallah wa azhad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bisnadin hasanatin. Artinya, dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, jika aku lakukan maka aku akan dicintai Allah dan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kepada apa yang dimiliki manusia, niscaya Allah akan mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad hasan. Hadis ke-32. Larangan berbuat mudarat. An Abi Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah, Daruqutni wa ghairihima musnadan. Artinya, dari Ibu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang menimpakan bahaya pada orang lain dan dilarang membalas bahaya dengan bahaya serupa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lain-lain. Hadis ke-33. Menuduh harus dengan bukti dan sumpah bagi yang mengingkari. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidakwahum la ta'alijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man angkar. Hadis hasan rawahu Baihaqi wa
Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika semua orang diberi tuntutannya, niscaya akan ada orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti harus diajukan kepada orang yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Baihaqi dan yang lainnya. Hadis hasan diriwayat sebagian terdapat pada Bukhari dan Muslim. Hadis ke-34, kewajiban mengubah kemungkaran. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran wal yughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya rawahu Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-35, jangan saling mendengki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi thalatha marratin yasbin ri'im minas syarri ay yahqir akhahul muslimi. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi. Dan janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang telah diberi orang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzaliminya, berbohong kepadanya, dan acuh kepadanya. Takwa itu di sini. Beliau sambil menunjuk ke dadanya hingga 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan jelek jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram bagi muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-36, balasan bagi orang yang meringankan beban orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirati. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Rawahu bihadzal lafzu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkan baginya maka Allah akan membebaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.
Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, masjid, membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Para malaikat berkerumun di sekelilingnya dan Allah akan memuji mereka di depan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang amalnya lambat, kurang, maka nasabnya tidak akan dapat menyempurnakannya. Hadis riwayat Muslim dengan redaksi seperti ini. Hadis ke-37, pahala kebaikan berlipat ganda. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adh'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihima bihadzal huruf. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda menyampaikan apa yang diterima dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Ia berfirman, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kebaikan, lalu ia benar-benar melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan masih dilipat gandakan lagi. Jika ia berniat melakukan keburukan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya 1 kebaikan. Jika ia berniat melakukan keburukan, lalu ia benar-benar melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya 1 keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka dengan redaksi tersebut. Hadis ke-38, menjadi wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya,
dan hambaku itu tetap mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia minta kepadaku, pasti aku beri, dan jika ia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-39, kesalahan yang diampuni. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis ke-40. Jadilah orang asing atau penyeberang jalan. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala ahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqulu Ida amsayta fala tantadiris sobaha wa ida asbahta fala tantadiril masa'a wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya waktu pagi, dan jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu datangnya waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum engkau mati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-41 mengikuti ajaran Rasul. An Abi Muhammadin Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala la yu'minu ahadukum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'un tab'an lima ji'tu bihi. Hadis sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Artinya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian kecuali hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis sahih diriwayatkan di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Hadis ke-42. Allah pengampun segala dosa. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la uballi ya bani Adam law balaghat dunubuka anana samai summa astaghfartani ghafartu laka. Ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, selama engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosa yang telah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu setinggi langit lalu kamu minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Wahai anak Adam, jika kamu bertemu denganku dengan keadaan Wahai anak Adam,
Jika engkau datang denganku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.